Orang miskin itu hidup nggak ada aturan dan nggak ada rencana. Dia bahkan rencana untuk anak ngebayar anaknya sekolah aja nggak ada rencana. Untuk makan nanti malam aja dia nggak ada rencana. Kenapa? Karena kayak tadi, dari awal punya duit sembrono, nggak punya skill, nggak mau upgrade diri, nggak mau nonton seperti ini. Orang miskin tuh pikirnya sempit dan pendek. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, itu mereka langsung kelabakan dan kewalahan. Ujung-ujungnya jadi berantem terus kalau miskin. Karena ketika ada hal tidak diduga yang membutuhkan uang yang dia tidak punya perencanaannya, itu selalu jadi berantem di keluarga. Ingat, iri hati dan impulsif itu adalah musuh dari orang kaya. Ya, ketika sudah punya uang sedikit, akhirnya impulsif. Dan ingat ya di sini ya, hidup yang hemat itu bukan berarti lu adalah orang yang pelit, tapi justru lu adalah orang yang bijak. Jangan hanya beli barang itu untuk pamer, ya, tapi beli barang itu untuk fungsinya. Dan jangan pernah bekerja hanya untuk mendapatkan validasi orang lain, karena itu adalah hal yang sia-sia. Kalau lu ngerasa lu pengen bekerja, pengen mendapatkan lebih hanya untuk pamer, hanya untuk mendapatkan validasi, itu adalah hidup. Semangat lu itu gak boleh patah jadi seorang manusia. Gue itu gak pernah nyerah ya, di apapun yang gue kerjain, gue gak pernah quit. Kalau lu baru kerjain sesuatu yang sulit sedikit ya, sulit baru sedikit, lu nyerah. Dunia ini akan cap lu sebagai pecundang, dan diri lu bahkan akan cap diri lu sendiri sebagai pecundang. Gue adalah orang yang sangat persisten. Ya. Ketika gue lihat tujuan gue tahu mimpi gue apa, gue tahu itu baik, gue tahu itu nggak salah. Gue akan kejar itu sampai ujung dunia. Gue akan kejar semua mimpi-mimpi gue. Gue punya mimpi masa kecil, gue pengen bangun sebuah gedung. Ya. Dimana di situ bisa ada teman-teman gue, di situ bisa ada restoran gue. Di situ ada mimpi-mimpi gue kan bangun di sini. Mau tuh gue bangun bata demi bata sampai tangan gue berdarah. Mau ada 1000 orang lemparin gue tombak waktu gue bangun gedung. Suatu saat akan gue bangun gitu. Orang biasanya ini kan mau kaya ke dukun, tapi dukunnya aja miskin biasanya. Nah itu makanya mau dukunnya cari penglaris digubuk. Iya. Itu nggak make sense tuh. Lu cari penglaris kan atau apa percaya gitu mereka bisa jadi tambah laris gitu. Bener. Apa itu bro, isi otak itu bro? Percaya bisa penglaris gitu. Memang negara kita ini negara yang dipenuhi dengan kayak ngomong kalimat ya animisme dan dinamisme bro. Iya. Dimana mereka ini selalu punya ya. Balas dendam terbaik itu bukan lu sikat orang ya. Gue mau sikat orang sekarang gue bisa gue sikat. Tapi gue pilih untuk enggak. Kenapa? Gue cukup tenggelamin mereka dengan sukses gue lebih besar. Oh gue punya partner yang dulu anjing, gue gak perlu balas dia. Mau balas mah gue bisa balas. Tapi apa yang gue lakuin? Gue diam dan gue jadi 1000 kali lebih sukses. Itu yang akan bunuh orang lain secara perlahan. Dan semuanya akan ketinggalan di bawah kayak sampah. Dan hal yang mereka nyesal adalah gak bisa berasosiasi lagi sama gue. Jadi semoga semua yang nonton ini ya, lu semua bisa sukses sebelum umur 30. Karena ingat, sukses muda itu lebih penting dibanding sukses tua. Ngapain sukses udah tua? Udah jenggotan lu, udah jadi kakek-kakek. Mau naik private jet aja udah pakai tongkat. Jangan mau ditipu sama orang seperti itu. Karena mereka cuma iri. Gue tahu dari dalam hatinya mereka semua cuma iri sama gue. Jadi cari cara yang paling cepat, cari bet yang asimetris, cari industri terdepan. Lu cari celahnya kayak tadi. Itu gue kasih contoh satu. Lu bisa cari ada banyak, puluhan lah. Kesempatan selalu banyak. Bus tuh selalu ada. Lu tinggal mau ambil kesempatannya, langsung hantam ke dalam, investasi lah di edukasi diri lu sendiri. Dan semoga yang nonton ini semua bisa sukses sebelum umur 30. Gitu, kenal orang politik aja enggak, pernah main di dalamnya aja enggak, dan lu berharap mereka itu peduli sama lo. Nah ini yang paling lucu ya, ini paling jahatnya. Lu dalam hati lu actually believe gitu para politisi ini itu punya kepentingan lu. Karena ini yang selalu terjadi kan. Lu lihat di dunia ini ya, ini selalu terjadi. Ada underdog story ya, seorang politisi yang dikira untuk memiliki kepentingan rakyat, dia naik jadi nomor 1, tiba-tiba dia bantah semua janjinya. Masyarakat bilang, wah ini kenapa dia bohong, begini kan gue pilih dia, lu mengecewakan gue nyesal pilih lu. Padahal yang pilih bukan lu. Yang pilih itu siapa? Ya kartel-kartel Fiat tadi. Karena lu kira emang setiap kali kayak begitu nggak bagi-bagi amplop di darat, serangan udara buzzer nggak pakai duit, influencer yang lu kira itu suci itu nggak dibayar. Gimana cara bisa bedain influencer yang bisa dibayar atau nggak? Simple, mereka banyak endorse nggak dalam hidupnya. Kalau hidupnya itu cuman banci tampil langsung ke endorse, ya pasti biasanya dibayar gitu. Sederhana kan. Gue sih nggak pernah dibayar ya sama siapapun, karena nggak ada yang bisa bayar gue juga. Nggak mau juga gue dibayar gitu. Jadi ketika teman-teman kampus lu, oke ayo kita demo di sini. Tiba-tiba ketua BEM-nya akhirnya join partai politik gitu. Sekalian kecewa, kok dia begini ya, kok dia malah digabung koalisi ya. Karena semua yang demo-demo itu, yang pimpin demo-demo itu cuma akan jadi koruptor selanjutnya.
Ini semua ya, tontonan semua ini itu sebagai mainan aja untuk kalian tuh. Oh kalian dari sini lompat ke yang sini, lompat yang ke sini, lompat yang ke sini. Kalian perhatikan netizen Indonesia seperti itu kan. Dari A ke B ke C. Ada pembunuhan, oh sini. Udah kayak detektif semua. Kenal enggak, keluarganya bukan. Tapi kalian lebih peduli itu dibanding kehidupan asli kalian.